Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Yogi Febriana dari kelas 12 TEI 1. Dalam video ini saya akan membahas tentang contoh kasus pelanggaran HAM. Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang kasus pelanggarannya, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang HAM dan faktor terjadinya pelanggaran HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak asasi ini bersifat universal, yaitu tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Pelanggaran HAM terjadi karena adanya beberapa faktor, di antaranya yaitu adanya sifat egois atau mementingkan diri sendiri, adanya sikap tidak toleran, ketidaktegasan penegak hukum, rendahnya kesadaran HAM, dan penyalahgunaan teknologi. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pembunuhan Marsinah. Marsinah adalah seorang yang bisa disebut sebagai pejuang HAM dan sebagai salah satu penggerak buruh di Indonesia. Marsinah adalah salah satu penggerak unjuk rasa di PT Catur Putra Surya pada Mei 1993. Tanggal 4 Mei 1993, para buruh dari PT Catur Putra Surya melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan, dan salah satunya adalah menuntut agar upah buruh dinaikkan. Seluruh buruh dari ketiga shift serentak masuk pagi dan memaksa agar diperbolehkan untuk memasuki pabrik. Aparat dari Koramil dan kepolisian sudah berjaga-jaga sebelumnya. Selanjutnya, Marsinah meminta waktu untuk berunding dengan pemilik atau pengurus PT CPS. Marsinah bersemangat dalam menyuarakan tuntutannya. Dia adalah salah satu perwakilan yang tidak mau mengurangi tuntutan. Pertentangan antara kelompok buruh dengan pengusaha belum berakhir. Hingga pada tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh dipanggil ke Kodim Sidoarjo. 2 hari kemudian menyusul 8 buruh dipanggil dan di-PHK di tempat yang sama. Marsinah bahkan sempat mengunjungi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan teman-temannya. Marsinah marah saat mengetahui perlakuan tentara kepada kawan-kawannya. Selanjutnya, Marsinah mengancam terhadap pihak tentara bahwa ia akan melaporkan perbuatan sewenang-wenang terhadap buruh tersebut pada pamannya yang berprofesi jaksa di Surabaya. Mulai tanggal 6, 7, 8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 9 Mei 1993. Mayat Marsinah ditemukan di gubuk petani dekat hutan Wilangan, Nganjuk. Mayat ditemukan dengan kondisi sekujur tubuh penuh luka, bekas pukulan benda keras, lecet-lecet, tulang panggul hancur. Terdapat bercak-bercak darah yang diduga akibat penganiayaan. Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk tim untuk melakukan penyelidikan. 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur yang resmi. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat kontrol dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang tertangkap. Dalam kasus ini, dasar hukum atau pasal yang dilanggar adalah dasar negara Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hukuman bagi pelanggar kasus Marsinah. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain dihukum berkisar 4-12 tahun penjara. Namun, mereka naik banding di pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak, sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini telah direkayasa. Dari contoh kasus pelanggaran HAM tersebut, dapat kita jadikan pelajaran
bahwa sebagai makhluk sosial, kita harus mampu untuk mempertahankan dan memperjuangkan HAM. Selain itu, kita juga harus bisa menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Demikian video saya tentang contoh kasus pelanggaran HAM. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.